Bismillahirrahmanirrahim. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang beriman, mari kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam kondisi iman, Islam, menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kalian al-yaqin, yaitu kematian. Dan Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, teruslah bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah keburukan-keburukan dengan amal-amal kebaikan setelahnya. Tamhuha, sesungguhnya kebaikan dan amal-amal soleh akan menghapus keburukan-keburukan kita yang telah lalu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah. Saya mengucapkan secara pribadi taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Siyamana wa siyamakum, puasa Ramadan kita. Qiyamana wa qiyamakum, salat tarawih qiyamul lail kita. Sadaqatina wa sadaqatikum, sedekah zakat kita. Tilawatina wa tilawatikum, bacaan Al-Quran kita. A'malina wa a'malikum, dan amal-amal kita di bulan Ramadan yang telah lalu. Allahumma ja'alna minal a'idina ala fitratil Islam. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali dalam fitrah, dalam kesucian Islam. Waj'alna minal faizina bil maghfirati wal jannah, dan semoga kita termasuk orang-orang faizin yang beruntung dengan mendapatkan maghfirah, ampunan Allah di bulan Ramadan, wal jannah, dan surganya Allah kelak yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah. Tanpa terasa bulan yang agung telah kita lewati, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya, dan semoga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menemui bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sekarang berada di bulan Syawal. Bulan Syawal ini bulan taraqi, yaitu bulan naik. Seharusnya Syawal ini artinya taraqi, yaitu kenaikan iman dan Islam kita. Namun kadang iman kita setelah Syawal ini malah turun, ibadah-ibadah kita semakin turun. Maka agar iman kita tidak ngedrop langsung, maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk puasa Syawal, agar iman kita tidak langsung turun. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu syitta min Syawal kana qasiyamid dahri kullihi. Man shoma Ramadan, barang siapa seseorang puasa Ramadan, thumma atba'ahu syitta min Syawal, kemudian setelahnya dia mengikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, kana qasiyamid dahri kullihi, maka dia mendapatkan seolah-olah puasa setahun penuh, Jadi ada lagi, yaitu perintah Allah kepada kita agar puasa Ramadan kita semakin baik dan semakin sempurna, yaitu kita melaksanakan puasa Syawal,
bisa dilaksanakan secara mutarotiban, terus menerus. Bahkan kalau orang-orang tua kita yang di kampung, nenek-nenek kita ini dari puasa kedua, lebaran kedua sudah puasa. Lebaran kedua, ketiga, kelima, keenam sampai ketujuh gitu ya. Mereka sudah puasa biasanya ya. Maka jangan sampai kalah kita ya dengan orang-orang tua kita. Kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal mutarattiban, bisa langsung berurutan, au mutafarriqan, atau berpisah-pisah selama dia masih dalam bulan Syawal. Dan kita sekarang tanggal 14 Syawal, dan Syawal tahun ini kurang lebih 29 hari. Jadi bagi jamaah yang belum melaksanakan puasa Syawal, maka jangan lupa kita melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari ya. 6 hari. Terus bagaimana orang yang punya hutang puasa? Punya hutang puasa misalnya di bulan Ramadan ada 3 hari. Kalau perempuan mungkin ada haid yang sampai 6 hari, 7 hari tidak puasa. Maka mana yang didahulukan? Puasa Syawal dulu atau puasa qadha gitu ya. Maka para ulama berselisih di sini ya, berselisih pendapat dalam hal ini. Ulama Syafi'iyah, beliau mengatakan bahwasannya, salah satunya Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwasanya syiyamul qadha afdalu min syiyami Syawal. Bahwasanya membayar hutang Ramadan itu jauh lebih utama daripada puasa Syawal. Artinya dianjurkan puasa qadha dulu, membayar dulu. Kalau hutang 3 hari, dibayar dulu 3 hari, baru puasa Syawal. Begitu ya. Ini yang lebih utama. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah, contohnya Imam Nawawi, beliau mengatakan dengan dalil yaitu surat At-Taubah, surat Al-Baqarah ayat 184, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Jadi kita boleh membayar puasa Ramadan fi ayyamin ukhra, di selain Syawal. Kapan saja boleh. Misalnya kita punya hutang Ramadan 3 hari, boleh bayar di bulan Syawal, boleh di Dzulqa'dah, boleh di bulan Dzulhijjah. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu membayar hutang puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Jadi di bulan ke-8 sebelum Ramadan. Jadi ini permasalahan yang muasa, artinya bagi orang yang punya kesempatan untuk segera membayar, lebih utama dia membayar puasa Ramadan baru puasa Syawal. Namun bagi orang yang punya udzur syar'i, misalnya dia sibuk dan lain sebagainya, kalau dia tidak puasa Syawal terlebih dahulu, dia tidak bisa puasa Syawal, maka dianjurkan puasa Syawal. Tapi yang lebih utama jelas puasa qadha dulu dibayar, baru puasa Syawal. Yang kedua, boleh puasa Syawal dahulu, kemudian baru membayar hutang puasa di bulan yang lain. Mau di bulan Dzulqa'dah, mau Dzulhijjah, Muharram, sampai Sya'ban, itu puasa. Allah a'lam bishawab, yang penting jangan sampai tidak untuk puasa Syawal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah. Sedikit membahas tentang Syawal ya. Dalam kitab Lisanul Arab, bahwasan Syawal itu berarti at-taraqi, yaitu bulan naiknya amal ibadah kita, bulan naiknya keimanan kita, yaitu bulannya naik seharusnya begitu ya. Namun kadang iman itu malah di bulan Syawal tuh turun. Maka para ulama Ahlus Sunnah, beliau mengatakan bahwasannya al-imanu yazid wa yanqus. Keimanan dan ketakwaan kita itu naik dan turun. Yazidu bitta'ah, akan naik seiring ketaatan kita kepada Allah pun naik. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan keimanan kita dan ketakwaan kita itu akan turun ketika kita berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syawal ini adalah bulan dinaikkannya amal-amalan kita. Setelah kita sebulan kita berada dalam madrasah Ramadan, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah di bulan Ramadan dengan puasa, dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Qur'an.
dengan beribadah-ibadah yang lain, bahkan ditutup dengan i'tikaf 10 terakhir Ramadan, maka itu adalah madrasah, ya. Pendidikan selama Ramadan itu kita buktikan bahwasannya amalan-amalan itu tetap bisa kita laksanakan setelah Ramadan, walaupun secara kualitas atau kuantitasnya menurun, tapi jangan sampai kita tinggalkan. Yang sebelumnya baca Al-Quran bisa sehari 3 juz, 1 juz, 1 bulan khatam, jangan sampai bacaan Al-Quran itu kita tinggalkan setelah Ramadan. Karena Nabi SAW 1400 tahun yang lalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tulis dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 30, wa qala ar-rasulu inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, dan seorang rasul yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah, ittakhadhu, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya umatku ini akan menjadikan Al-Quran itu mahjuran, sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang dibacanya Ramadan saja, sesuatu yang dihafalnya Ramadan saja. Ini diadukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.